Rafael ini bisa kaya karena Ya, berperan sebagai perantara, menyembunyikan harta kekayaannya dengan cara nomini, lalu kemudian memiliki konsultan pajak juga, dia bekerja sama, itu juga masih terus diungkap. Ini caranya bagaimana sih, Bu Yenti, melakukan peran sebagai perantara bisa memiliki kekayaan lebih dari yang tercatat, 56 miliar? ya tadi itu nampaknya ya ini jadi apa ya nomini tadi menggunakan nomini kemudian menggunakan jasa konsultan ya artinya yang bersangkutan itu berhubungan dengan WP wajib pajak ya kemudian kan nggak mungkin dia langsung gitu ya jadi dia setting juga orangnya eh, dia setting juga orang-orangnya agar agar menghubungi yang bersangkutan tidak langsung kepada yang pada RAT ini kemungkinan seperti itu dan kemudian sudah dibuat bagaimana pajak itu diturunkan markdown pada umumnya ya tadi betul sampaikan bahwa ini banyak hal yang bisa disangkutkan pada pasalnya ya menyalahgunakan kewenangan kemudian melawan hukum karena mereka tidak boleh jadi perantara itu kan nggak boleh ya kemudian banyak perbuatan-perbuatan korupsi. Tapi gini, saat ini masuknya bukan dari korupsi, masuknya dari TPPU. Dan harus ingat KPK, PPATK sudah menghentikan sementara transaksi. Transaksinya dihentikan untuk sementara. Penghentian transaksi sementara itu hanya 5 hari dan bisa diperpanjang 15 hari. Jadi hanya 20 hari. Dan bukan memblokir itu hanya penghentian sementara. Dalam keadaan stay, tidak boleh ada transaksi. Itu saja. Nah, dalam 20 hari ini harus betul-betul digunakan oleh KPK untuk menjadikan yang bersangkutan tersangka gitu ya. Kalau tidak ya bisa lolos ini dari banknya, dari lembaga keuangannya, lembaga jasa keuangannya. Dimanapun yang dikatakan oleh PPATK tadi sudah dihentikan untuk sementara. Jadi harusnya sinergi lah apa yang bisa dilakukan PPATK dalam rangka membantu TPPU-nya. Dari TPPU masuk, baru nanti akan diketemukan tindak pidana asalnya itu atau tindak pidana awalnya itu setelah persangkaan TPPU. Nanti begitu akan didakwakan, dilimpah ke tahap 2, baru ketemu bahwa kejahatan asalnya adalah dari korupsi lah pada umum. Kemungkinan besar adalah di situ. Bisa jadi lebih dari itu, artinya misalnya yang bersangkutan juga menipu misalnya, ya bisa gitu ya. Atau dari keluarganya. Jadi ini sebetulnya bukan hal yang sulit ya. Tetapi memang gimana ya mau bilangnya, kita kan tidak boleh mengatakan ya sudahlah daripada tidak terlambat juga tidak apa-apa, tapi ini kan tidak boleh seperti ini terus-terusan. Bahkan kita masih mempunyai satu semangat bahwa semua tindak pidana berkaitan dengan kejahatan keuangan terutama korupsi itu didahulukan dari perkara-perkara lain. Nah, korupsi sekarang harus menggunakan TPPU. Sekarang yang ada adalah TPPU lebih dahulu. Telusuri nanti ketemulah kejahatan asalnya. Jadi jangan nanti bagaimana ya tidak bagaimana. Di dalam masa penyidikan inilah harus diketemukan kejahatan asalnya. Saya dengan Pak Susilo sejak awal 2003, 2002, 2003 sampai 2004 sebelum beliau menjadi Barreskrim itu ya saya dengan PPATK-nya itu adalah Pak Susilo. Kita ke 24 provinsi pada waktu itu. Jadi memang sudah disampaikan. Jadi bicara TPPU ya masuk dari TPPU nanti ketemunya kejahatan asalnya itu adalah isu lama, isu 20 tahun yang lalu. Jadi kok sepertinya KPK seperti yang menemukan barang baru gitu ya. Ini kan tidak menyemangati kita semua. Betul, kita aja terlambat nggak membayar bank, terlambat nggak membayar bunga bank, di SPT itu ketahuan langsung saya ditegur. Padahal itu bukan nggak bayar bunga karena nggak pernah menggunakan KK-nya ya selama pandemi itu kita ditegur. Ya bagaimana ya rakyat kecil ditegur, tapi yang lain kok tidak, yang besar sekali ini aneh sekali.